Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba bahas lagi IHSG. Kita akan coba review lagi IHSG di bulan Februari ini kira-kira bakal mau kemana. Nah, kalau di episode sebelumnya ya seminggu yang lalu kita sudah coba prediksi ya bahwa IHSG ini kemungkinan besar bakal membentuk head and shoulder seperti ini. Dan ini beneran terjadi ya karena pada saat video yang lalu itu dikeluarkan, IHSG posisinya masih di sini dan saya pada saat itu bilang bakal ada rebound sampai ke area 6.100 sampai 6.200-an. Dan itu sekarang relatif sudah tercapai. Nah, pertanyaannya apakah prediksi kita kemarin ini bakal lanjut turun itu bakal beneran terjadi atau tidak? Ini tanda tanya ya. Nah, kita akan coba bahas itu dari pendekatan teknikal dan tentu saja karena ini channel Nizar Imam, kita juga akan bahas dari segi pendekatan fundamentalnya juga, logisnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, kita akan coba update analisanya kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kok saya coba membahas ini teman-teman ya? Karena sebenarnya yang ingin saya bahas itu sebenarnya minggu lalu itu IHSG terasa sepi banget. Sepi banget, jadi kayak nggak ada apa-apa gitu. Bahkan berita-berita juga nggak ada yang muncul yang aneh-aneh ya. Dan itu bisa kita refleksikan juga di dalam volume IHSG-nya. Volume IHSG kemarin ini bergerak jauh di bawah rata-rata. Bahkan yang hari Jumat kemarin itu lebih kecil lagi nih ya volumenya ya. Ini seperti pergerakan di bulan November kemarin teman-teman ya. Ini benar-benar lagi sepi banget. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Menurut saya, karena semua orang ya berpikir kemungkinan besar bakal ada koreksi lagi, maka semua orang mulai berhati-hati, alias masuk ke dalam tahap wait and see. Ya, jadi lagi nunggu nih, lagi nunggu beneran koreksi apa enggak. Seperti itu sehingga orang-orang ya nggak banyak belanja. Akhirnya volumenya menurun teman-teman ya. Nah, kenapa kok ini menjadi perhatian saya sehingga saya sampai bahas detail dalam video kayak gini? Karena sebenarnya teman-teman, menurut saya semakin banyak orang yang mengantisipasi bakal ada penurunan, kemungkinan untuk terjadinya itu juga menurun. Gitu ya. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Kita akan coba jelaskan ya. Jadi kalau di dalam suatu saham itu ada yang namanya self-fulfilling prophecy. Nah, itu apa? Itu adalah teori di mana ramalan itu bisa terjadi karena orang-orang semuanya pada percaya dengan ramalan itu. Jadi karena mereka semua percaya sehingga akhirnya behaviornya atau kelakuannya itu mendukung terjadinya ramalan tersebut. Gitu. Nah, sebagai contoh, window dressing. Orang-orang percaya semua kalau window dressing itu ada. Akhirnya perilakunya market itu sebagian besar orang itu pasti memborong di bulan Desember. Akhirnya beneran naik sahamnya. Nah, apa yang terjadi di dalam minggu-minggu kemarin itu merupakan tanda awal dari self-fulfilling prophecy. Ya karena orang-orang beneran percaya bakal ada head and shoulders, akhirnya orang-orang yang membatasi pembelian. Sehingga nggak terlalu rame dan akhirnya rebound terjadi beneran seperti ini gitu. Nah, pertanyaannya apakah lanjutannya ini seperti itu juga case-nya? Belum tentu teman-teman ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ngomongin teori self-fulfilling prophecy itu juga ada lawan katanya. Lawan katanya itu adalah self-defeating prophecy. Jadi ini benar-benar kebalikannya. Kalau yang satunya itu karena orang percaya akhirnya terwujud beneran ramalannya. Kalau ini karena orang percaya akhirnya ramalannya tadi nggak terjadi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini bisa saja terjadi di market. Kenapa? Karena sebenarnya dalam market proyeksi itu ada dua jenis teman-teman ya. Proyeksi yang pertama itu adalah ketika kita memproyeksikan sesuatu dan objek yang kita proyeksikan itu tidak dapat merespon dari proyeksi kita. Gitu ya. Nah, tapi yang kedua case-nya berbeda. Kita memproyeksikan sesuatu, tapi objek proyeksinya itu bisa bereaksi dengan proyeksi kita. Salah satu contohnya adalah market seperti ini. Nah, itulah yang menjadi gagasan saya. Kenapa kok kemungkinan besar ya ini kejadian turun ini bisa berkurang. Probability-nya berkurang. Kenapa? Karena di dalam market itu ada beberapa jenis orang ya. Nah, mungkin kita bisa klasifikasikan ada buyer, ada seller.
Nah, dua-duanya pasti merespon terhadap kira-kira proyeksi IHSG bakal kemana. Tapi arahnya berbeda. Ya kita anggap saja sebagai contoh ya, ini kita ngomong langsung gamblang. Anggap saja ada seorang bandar nih. Bandar itu pasti pengennya orang-orang makan umpannya dulu. Jadi jualan dia dimakan, barangnya naik, akhirnya dia jualan. Nah, kalau seperti ini, umpannya itu tidak banyak dimakan, menurut teman-teman semua, kalau teman-teman adalah seorang bandar, apa yang akan teman-teman lakukan? Pasti dikatrol lagi. Sampai kira-kira orang-orang sudah mulai percaya, ini sudah aman, akhirnya jebakannya baru dikeluarkan. Gitu. Nah, kalau posisi sekarang ini saya rasa belum banyak yang makan, ya makan umpannya lah gitu. Tapi sampai detik ini HNS ini ya, skenario HNS ini masih berjalan karena 6.200 belum terlewati gitu teman-teman ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebagai seorang investor dan trader, kita buat skenario berikutnya. Skenario berikutnya ini apa? Skenario berikutnya adalah habis ke 6.200 itu tidak lanjut turun tapi lanjut naik. Gitu teman-teman ya. Jadi yang terjadi kemungkinan besar bisa seperti ini juga. Nah, menurut saya potensi skenario seperti ini sekarang juga sudah mulai dipertimbangkan. Ini kemungkinan besar juga bisa membentuk double top gitu ya. Dan untungnya menentukan target penurunan double top itu nggak sesulit itu. Kurang lebih teorinya sama dengan HNS, Head and Shoulders. Caranya adalah menentukan dari puncaknya seperti ini, diturunkan lagi seperti ini ke neckline-nya. Jadi ini panjangnya sama dari neckline ke puncak sama dari neckline ke bottom itu kira-kira sama. Jadi targetnya sebenarnya sama, cuma mungkin ini dinaikkan dulu agar banyak orang yang optimis dulu baru dikasih jebakan. Nah, menurut saya skenario ini sekarang ya probability-nya 30% terjadi. Jadi HNS tetap skenario pertama ya kurang lebih 50%-an terjadi. Ini adalah skenario kedua 30%-an terjadi. Dan skenario 20% sisanya yang belum saya sebutkan itu seperti apa, itu adalah skenario ternyata indeksnya lanjut terus. Dia bisa membuat new high, dia melewati level 6.400, 6.500. Dan kemudian ya tentunya akan menuju 6.700, 6.800. Bakal menuju ke titik tertinggi IHSG, all time high. Nah gitu ya, itu adalah probability-nya. Jadi 50% HNS, 30% terjadi double top, yang 20% lagi menurut saya skenario bisa diangkat terus sampai all time high. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita harus meresponnya gimana? Jadi gini teman-teman ya. Sebenarnya kalau kata Warren Buffett ya, sebenarnya nggak masalah IHSG itu mau dibawa kemana saja atau indeks apapun itu dibawa kemana saja, itu nggak masalah. Yang penting kita selalu siap dengan apapun yang akan terjadi. Nah, itu yang paling penting menurut Warren Buffett itu dalam menanggapi proyeksi itu seperti itu, teman-teman ya. Jadi, memang ya namanya proyeksi nggak bisa serta-merta langsung benar. Jadi, kita buat beberapa skenario ini bukan untuk membingungkan teman-teman semua, tapi untuk membuat teman-teman lebih aware dan lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Gitu, teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya ternyata HNS atau double top yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Kalau menurut saya, selama range ini masih dimuter-muter di sini aja, proporsi cash dan sahamnya tetap 50%. Ya, jadi cashnya itu bisa dalam bentuk reksadana atau apapun itu, pokoknya sahamnya itu proporsinya 50% dari total nilai investasi. Seperti itu. Nah, kalau sentuh 5.800, mungkin mulai bisa ditambahi dikit. Dan kalau sentuh lebih dalam lagi, nah di sini mulai bisa lebih serakah lagi. Masuk 10% atau 15%. Jadi bisa ke 70 sampai ke 75%. Nah, itu teman-teman ya. Tapi kalau masih muter-muter di sini aja, biarin aja dulu. Wait and see dulu aja. Meskipun sampai ke titik ini belum tentu aman. Nah, lebih aman lagi kalau sekalian buat all time high. Kalau all time high sudah kejebol, ya udah teman-teman masukkan lagi aja tambahan 60 sampai 70% itu juga bisa. Jadi strateginya seperti itu, tergantung yang terjadi nanti apa. Nah, teman-teman prepare aja dari sekarang, kira-kira gitu ya. Jadi dipantau terus IHSG-nya. Nah, apalagi kalau yang trading. Kalau investing sebenarnya nggak ada urusan dengan IHSG mau kemana ya. Karena sebenarnya ya kita ini sebenarnya investasi bukan di IHSG ya, tapi di saham di dalam IHSG. Nah, trading pun seperti itu juga.
Cuma kalau investing, ya kita selama melihat ada saham A misalnya bagus ya, dan itu masih bergerak di bawah nilai intrinsiknya, alias harganya masih murah, ya nggak masalah, IHSG mau dibawa kemanapun nggak ada urusan, gitu ya. Jadi dibeli aja kalau masih murah, gitu. Jadi nggak ada masalah dengan proyeksi ini. Tapi kita ya bisa buat sikap lah, kita bisa jadikan ini bahan juga agar kita dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi. Gitu teman-teman ya. Jadi episode kali ini mungkin cukup singkat, tapi ini harusnya bisa memberikan gambaran kira-kira apa saja sih yang mungkin terjadi di IHSG. Dan teman-teman harus gimana kalau itu beneran terjadi. Jadi nggak masalah proyeksinya kemana, yang penting teman-teman selalu siap dengan kemungkinannya. Itu yang terpenting. Nah, episode kali ini itu aja ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan saya juga berterima kasih banyak sama teman-teman semua yang sudah merespon pertanyaan saya kemarin tentang pelatihan. Oleh karena itu saya jadi sangat semangat nih sekarang ya. Saya lagi buat kira-kira kurikulumnya seperti apa dan kira-kira ya teknisnya seperti apa. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini, seminggu ini atau 2 minggu ini saya sudah bisa umumkan kelasnya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu aja episode kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa follow IG saya, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, dan tetap santai.